Lo ngerasa nggak kalau hidup lo jalan, tapi diri lo nggak pernah benar-benar ada? Kayak lo hadir, tapi kosong. Bergerak, tapi tanpa tujuan. Hidup, tapi tanpa arah. Dan seaneh itu, jutaan orang ngerasain hal yang sama. Generasi ini, generasi kita, punya teknologi paling canggih, akses informasi paling luas, dan opportunity paling besar. Tapi paradoksnya, kita juga generasi yang paling tersesat. Mari kita mulai dengan premis sederhana. Jika sebuah generasi hidup dalam kecepatan yang melebihi kapasitas mentalnya, maka kebingungan adalah konsekuensi logis, bukan kecelakaan. Itu hipotesis dasar kita. Lalu kita lihat datanya. Tingkat kecemasan global naik. Depresi meningkat drastis dalam 10 tahun terakhir. Dan rasa kehilangan makna menjadi fenomena massal. Ketika lo sintesiskan semua ini, muncul satu konklusi umum yang sulit dibantah. Banyak dari kita hidup tanpa kompas internal. Bukan karena kita lemah, tapi karena dunia modern mencabut arah sebelum kita sempat menemukannya. Mari kita jujur, pikiran manusia tidak dirancang untuk menerima ribuan informasi dalam sehari. Namun, hari ini kita melahap jutaan konten cepat, validasi instan, ekonomi perhatian, dan tubuh kita yang evolusinya lambat dipaksa menyesuaikan diri dengan realitas yang terlalu cepat. Itulah implikasi terbesar era digital. Hasilnya, kita kehilangan kemampuan untuk fokus mendalam, merasakan emosi dengan jernih, mengingat tujuan jangka panjang, dan yang paling fatal, mengenal diri sendiri. Karena lo nggak bisa mengenali diri lo di tengah-tengah kebisingan. Kesunyian adalah syarat, dan kesunyian adalah barang langka hari ini. Para peneliti menyebut fenomena ini collective psychological wound, luka batin massal yang nggak terlihat, tapi terasa dalam setiap aspek hidup kita. Kita tumbuh dalam culture yang cepat menuntut, lambat memahami, sibuk menilai, tapi jarang mendengar. Kita diajari cara mengejar pencapaian, tapi tidak diajari cara memuliakan diri. Kita diajari jadi sukses, tapi tidak diajari jadi manusia. Hipotesis lain yang muncul, generasi ini bukan hancur. Kita hanya jenuh secara emosional dan dehidrasi secara spiritual. Dan dehidrasi spiritual itu bersifat universal, bukan eksklusif pada agama tertentu, tapi pada kebutuhan manusia yang paling fundamental: koneksi, arah, makna, dan alasan untuk bangun setiap pagi. Di titik ini, kita sampai pada kesimpulan deduktif berikut. Ketika manusia kehilangan aspek spiritual, bukan agama, tapi jiwa, maka seluruh sistem hidupnya runtuh secara perlahan. Spiritual di sini bukan ritual, bukan label identitas, bukan juga dogma. Spiritual, hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Entah itu bisa berupa nilai,
kesadaran, ataupun moralitas, atau rasa bahwa hidup ini punya arah, bukan sekedar eksis saja. Dan tanpa itu kita tenggelam, ego jadi rapuh, hubungan jadi dangkal, ambisi jadi kosong, kesuksesan jadi tidak memuaskan. Karena manusia punya satu kebutuhan yang tidak bisa dipalsukan, kebutuhan untuk merasa hidup dengan makna. Tapi gue percaya yang besar sedang bergerak. Pola yang muncul di generasi ini bukan sekedar kehancuran, tapi pembersihan. Ketika sebuah generasi kehilangan arah, itu bukan tanda akhir. Itu tanda bahwa kompas baru sedang dibentuk. Dan lo mungkin bagian dari proses itu. Generasi yang bangkit nanti adalah generasi yang jago teknologi, tapi juga dewasa emosinya, cerdas logikanya, tapi bijak moralnya, kuat ambisinya, tapi tenang jiwanya. Kita mungkin tumbuh dalam kekacauan, tapi kita juga generasi yang paling sadar diri, paling peka, paling mudah berubah, dan itu kekuatan. Kalau video ini bikin lo berhenti sejenak, itu bukan kebetulan. Itu adalah momen sadar, momen ketika lo akhirnya melihat diri lo di antara ributnya dunia. Jangan sia-siakan itu. Lo gak perlu sempurna untuk mulai perjalanan baru. Perjalanan menjadi manusia yang utuh. Utuh secara emosional, mental, dan spiritual. Daftar e-book gue ada di deskripsi. Ambil apa yang lo butuh, bangun diri lo, bangun versi terbaik lo. Dan mari bentuk generasi baru yang bukan cuma hidup, tapi benar-benar hidup.